Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Microsoft Teams, yaitu salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh Microsoft yang merupakan fitur Office 365, di mana di salah satu fitur Teams itu kita bisa mengadakan video conference atau rapat secara online. Baiklah, kita buka dulu URL-nya, yaitu Teams. Perhatikan teams.microsoft.com. Oke, kita enter. Kita tunggu beberapa saat sampai muncul aplikasi Microsoft Teams. Nah, ini sudah masuk ya. Kalau kita belum login, nanti tentu diminta login. Kebetulan saya sudah login, jadi saya tidak perlu login. Nah, untuk membuat meeting atau membuat video conference, maka kita jadwalkan dulu. Untuk membuat jadwal meeting, maka kita klik kalender. Oke, kita klik kalender. Oke, misalkan kita mau menjadwalkan rapat atau meeting atau apa namanya video conference, maka kita tetapkan dulu tanggalnya. Misalkan tanggal 17. Ini tanggal 17 April 2020 jam 06.30 sampai jam 7.00. Nah, ini bisa kita atur ya, misalkan sampai jam 9.00 misalkan, maka rapatnya 2 jam dari 06.30 sampai jam 09.00 pada tanggal 17 April 2020, atau bisa juga pilih sepanjang hari tanpa ditentukan berapa lama rapat. Oke, misalkan saya buat sepanjang hari. Nah, oke, ini boleh dibuat berulang, boleh juga tidak. Bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan. Oke, kita pilih yang tidak berulang saja. Oke, setelah itu wajib kita tambahkan 1 orang ya, supaya nanti kita bisa mengirim jadwal ini. Misalkan saya tambahkan seorang. Nah, misalkan ini saya tambahkan Dudi Wahyudi. Nah, ini minimal 1. Misalkan saya tambahkan lagi ya. Nah, saya tambahkan lagi, misalkan Aprianti. Maka nanti bisa kita kirim. Berikutnya judul rapat, misalkan rapi, Rabu inspirasi. Ini hanya contoh saja. Nomor 5. Nah, gitu. Kemudian tambahkan saluran. Ini bisa diisi, bisa tidak, karena ini menggunakan video conference untuk umum, maka ini tidak perlu kita isi. Ini adalah bila kita mengadakan video conference atau rapat di kelas digital yang sudah kita bentuk melalui Microsoft Teams. Ini tidak perlu kita isi karena ini untuk umum. Kemudian ini bisa kita kasih penjelasan, misalkan video conference rapi 5 misalkan. Oke, selanjutnya setelah ini selesai, baru kita kirim ya. Kita kirim, klik kirim. Nah, maka jadwal ini sudah muncul. Nah, berikutnya
jadwal meeting ini bisa kita edit, kita setting apa yang perlu kita setting. Bagaimana caranya? Klik saja. Nah, setelah itu kita pilih opsi rapat. Opsi rapat akan muncul di jendela baru apa yang perlu kita setting. Nah, ini ada ketentuan siapa yang boleh masuk langsung atau siapa yang harus melalui lobby. Melalui lobby itu artinya tidak boleh masuk bila sudah disetujui oleh admin atau pembuat rapat, maka boleh masuk. Nah, ini supaya tidak repot kalau kita membuat meeting atau video conference yang jumlah pesertanya banyak, kalau melalui persetujuan maka itu akan merepotkan. Maka supaya tidak merepotkan, ini setting saja ini untuk semua orang. Kemudian yang menjadi presenter, ini boleh kita atur kita sendiri, hanya saya, atau boleh kita atur orang tertentu. Kalau orang tertentu nanti kita tentukan siapa. Nah, tentu yang sudah kita tetapkan di undangan. Atau boleh misalkan semua orang juga boleh, tapi kalau nanti semua orang bisa presentasi maka nanti akan jadi rebutan orang presentasi. Bisa juga kita buat hanya saya, nanti selanjutnya bisa kita tentukan di perjalanan rapat atau di dalam rapat siapa yang akan kita tunjuk sebagai presenter. Oke, kita pilih ini saja, kita pilih orang tertentu, misalkan Apriyati Arifin yang kita tentukan sebagai presenter, atau boleh juga 2 orang. Nah, itu kita simpan. Nah, jadi ketentuannya siapapun, semua orang bisa masuk tanpa persetujuan. Kemudian yang jadi presenter orang tertentu, nanti kalau ada tambahan bisa kita tentukan belakangan. Oke, berikutnya kita masuk lagi ke kalender rapat. Nah, kita klik lagi jadwal rapat tanggal 17. Berikutnya yang harus kita lakukan adalah mencari linknya. Kita scroll ke bawah, nanti akan kita ketemu link. Nah, ini adalah link rapat. Link ini yang akan kita bagi ke grup, baik grup WA atau mungkin grup Telegram, atau mungkin kita berikan secara pribadi undangan ini ke seseorang. Bagaimana cara menentukan link? Tinggal kita blok atau kita klik kanan langsung, kemudian salin alamat link. Oke, saya salin ya. Nah, alamat link inilah nanti akan kita bagi ke seseorang. Namun alamat link ini panjang. Kita lihat seperti apa ya, kita Ctrl V ya. Nah, seperti ini alamat link yang panjang sekali. Nah, supaya tidak terlalu panjang, ini bisa kita pendekkan dengan URL tertentu. Misalkan kita pakai gg.gg ya, gg.gg misalkan. Nah, kita pasang di sini. Kemudian kita customize, misalkan Rapi nomor 5 misalkan ya, kemudian klik. Nah, ini sudah muncul pemendekan dari URL yang panjang. Nah, nanti ini yang kita share ya. Oke, kita copy, kita share ke Telegram misalkan. Kita share ke grup ini misalkan ya, grup aula. Nah, ini misalkan. Oke, kemudian kita kirim. Oke, setelah itu kita coba sekarang
masuk ke rapat, masuk ke kalender lagi ya. Maka untuk mulai rapat kita klik gabung. Nah, ini ada pilihan video, bisa kita munculkan, bisa kita matikan, kemudian suara bisa kita matikan, bisa kita hidupkan, kemudian klik bergabung sekarang. Oke, sekarang menanti seseorang yang mau bergabung. Nah, misalkan ini ada seseorang yang sudah tahu linknya bergabung melalui rapat ini. Kita tunggu ya. Nah, ternyata ini sudah ada orang yang bergabung. Satu orang yang bergabung. Kita lihat siapa-siapa yang bergabung, tampilkan peserta. Nah, ini ada satu orang yang bergabung. Oke, kita coba, misalkan saya buka browser ya. Ini ada peserta lain yang bergabung tapi menggunakan browser yang lain ya. Nah, ini ada pilihan, bisa unduh, ini sebagai peserta ya, bisa unduh aplikasi untuk Windows, bisa bergabung melalui web, atau luncurkan sekarang bila sudah mempunyai aplikasi. Oke, kita langsung saja bergabung di web tanpa menginstal aplikasi. Kita tunggu. Nah, ini kita ketik namanya, jadi yang bergabung tidak perlu punya akun Office 365, siapapun boleh bergabung. Misalkan Rifka Anissa. Oke, klik bergabung, matikan video, misalkan matikan suara, bergabung. Kita tunggu sampai masuk. Nah, sudah masuk sekarang. Ini kita matikan suaranya, oke ya. Nah, sekarang lihat, ini ada dua orang yang sudah bergabung, yaitu Mufatur Rahman sama Rifka Anissa, dimana penyajinya ini adalah admin Matematika Nusantara. Ini yang diundang yaitu Apriyati sama Duki Wahyudi, masih offline, belum bisa masuk. Nah, sekarang bagaimana mengatur supaya seseorang bisa menjadi presenter. Misalkan kita menentukan ini Mufatur Rahman, kita tentukan sebagai presenter. Klik kanan, kemudian jadikan penyaji. Oke, jadikan penyaji, kemudian klik ubah. Maka Mufatur Rahman ini akan berperan sebagai penyaji. Kita tes bagaimana penyajiannya.
Perhatikan, nah ini Mufatul Rahman sudah menyajikan melalui HP. Jadi Mufatul Rahman ini bergabung dengan melalui HP. Oke, perhatikan ya, semua layar di HP akan ditampilkan. Misalkan ini, nah perhatikan, nah ini buka WA ya, kemudian misalkan buka Telegram. Nah jadi ini Mufatul Rahman sudah bisa menyajikan walau menggunakan HP. Jadi begini cara menentukan seseorang menjadi presenter. Nanti kalau orang lain yang kita tentukan, tinggal kita tunjuk siapa yang akan menjadi presenter. Demikian cara membuat meeting secara online atau video conference secara online menggunakan Microsoft Teams. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.